Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran fisika. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai suhu dan kalor, yaitu pengaruh kalor terhadap zat. Kompetensi dasar masih sama dengan minggunya kemarin. Bisa kalian baca sendiri ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui literasi, penggalian informasi, dan diskusi, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap zat dengan tepat. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari kalor. Apa itu kalor? Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Adapun satuan dari kalor, untuk satuan SI-nya adalah joule dan satuan lainnya adalah kalori. 1 kalori setara dengan 4,18 joule dan 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Adapun 1 kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Pengaruh kalor terhadap zat. Nah, ini pengaruh kalor terhadap zat di sini ada 3. Yang pertama, kalor dapat merubah suhu. Yang kedua, kalor dapat merubah ukuran. Nah, peristiwanya disebut dengan pemuaian. Dan yang ketiga, kalor dapat merubah wujud. Untuk yang pertama, kalor dapat merubah suhu. Nah, ini contoh peristiwanya, yaitu ketika kalian merebus air ya. Nah, ini sumber kalornya dari api kompor. Nah, ini api ini akan panas dari api ini akan sampai ke wadah atau panci dan kemudian ke air. Nah, di sini ketika air tersebut dipanaskan, maka lama-kelamaan air tersebut akan semakin panas. Nah, itu menunjukkan suhunya semakin meningkat. Contoh lainnya yaitu perapian di dalam ruangan. Nah, ini ketika api dinyalakan di suatu ruangan, maka lama-kelamaan ruangan tersebut yang tadinya dingin lama-kelamaan akan menjadi hangat dan suhunya meningkat. Yang kedua, dapat merubah ukuran atau peristiwa pemuaian. Nah, contohnya di sini pada rel kereta api. Nah, pada siang hari rel kereta api mengalami pemuaian bertambah panjang. Nah, ini yang mengakibatkan rel kereta api ini terdapat celah ya, jadi tidak bersambung tapi ada sedikit celah. Nah, ini tujuannya tadi untuk mencegah supaya rel kereta api tersebut ketika memajang tidak membengkok sehingga menyebabkan kecelakaan. Dan contoh peristiwa lainnya yaitu pada kabel listrik ya, dimana pada siang hari dan pada malam hari kabel yang terlihat itu berbeda ya, dimana pada malam hari karena cuacanya itu lebih rendah atau dingin, maka akan terlihat menegang, sedangkan pada siang hari karena kabelnya itu mengalami pemuaian, maka kabelnya menjadi bertambah panjang. Dan yang terakhir, dapat merubah wujud. Nah, dimana wujud padat itu bisa berubah menjadi cair ataupun gas dan sebaliknya. Contohnya yaitu ketika kita minum air ya, yang ada es. Nah, di lama-kelamaan es tersebut akan mencair. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Yang tadi contoh peristiwanya adalah ketika kita merebus air. Nah, kalor yang berperan terhadap perubahan suhu ini disebut dengan kalor jenis.
Adapun kalor jenis ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat atau benda sebesar 1 Kelvin. Nah, adapun persamaan untuk menghitung besar kalor, nah ini Q sama dengan M kali C kecil kali delta T, atau Q sama dengan M kali C kecil. Nah, ini delta T ini perubahan suhu, bisa kita cari dari persamaan T akhir dikurangi T awal. Jadi besarnya kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhunya ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama di sini massa, yang kedua kalor jenis, dan yang ketiga adalah perubahan suhu. Nah, di sini bisa kalian lihat Q itu simbol dari kalor, satuannya bisa joule atau kalori, M-nya itu massa benda, C kecil itu kalor jenis zat, delta T itu perubahan suhu. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah satuannya ini harus setara, dimana joule itu setaranya dengan kilogram, dan joule per kilogram Kelvin dan Kelvin. Sedangkan kalori itu setara dengan gram, kalori per gram derajat Celcius dan derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Nah, kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, bisa dirumuskan kapasitas kalor itu adalah C besar sama dengan M kali C kecil. Nah, C kecil ini menunjukkan simbol dari kapasitas kalor, M-nya massa, dan C kecil itu adalah kalor jenis. Nah, sehingga persamaan kalor yang tadi kita bisa tulis ya menjadi Q sama dengan C besar kali delta T, atau kalor itu sama dengan kapasitas kalor dikali perubahan suhunya. Dengan perubahan suhu bisa kita hitung T akhir dikurangi dengan T awal. Nah, ini satuan dari kapasitas kalor zat adalah joule per Kelvin atau kalori per derajat Celcius. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini, misalkan air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 40 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis airnya itu 4190 joule per kilogram derajat Celcius, maka kalori yang diserap air sebanyak. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Yang pertama di sini ada 3 kg, itu menunjukkan massa M sama dengan 3 kg. Kemudian di sini ada kalor jenis. Ini kalor jenis air. Tadi kalor jenis itu ada simbolnya C kecil. Nah, ini kita tuliskan C kecil. Kemudian suhu di sini ada dua ya. Ada 10 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Nah, di sini ada suhu awal dan suhu akhir. Suhu awal berarti yang ini ya, 10 derajat Celcius. Nah, ini kita tuliskan T awal. Sedangkan 40 derajat Celcius ini adalah suhu akhir. Maaf, ini harusnya T akhir ya. Nah, T akhir sama dengan 40 derajat Celcius. Sekarang yang ditanyakan kalor yang diserap. Nah, untuk kalor, baik itu kalor yang diserap, kalor yang dilepas, nah itu sama ya simbolnya, yaitu Q besar. Nah, setelah itu kita langsung bisa menyelesaikan soal ini dengan persamaan yang pertama. Karena di sini yang berperan adalah kalor jenis, maka pakai persamaan yang ada kalor jenis. Yang pertama berarti ya, yaitu Q sama dengan M kali C kecil dikali delta T. Nah, di sini delta T-nya T akhir, maaf ini kebalik ya, harusnya T akhir. Ini T akhir dikurangi T awal.
tinggal masukkan saja M-nya itu massa ya, 3 kali C kecil kalori jenis 4190 dikali T akhirnya itu tadi 40 ya, dikurangi T awalnya tadi 10. Ini boleh kita tidak usah dituliskan satuannya ya, boleh langsung saja angkanya. Nah ini tinggal dikalikan 3 kali 4190 dikali 40 dikurangi 10 itu 30. Nah dikalikan semuanya sehingga menghasilkan Q sama dengan 377.100 Joule. Cukup dipahami ya. Kita lanjut ke pengaruh kalor yang kedua ya. Pengaruh kalor terhadap perubahan ukuran, yang peristiwanya disebut dengan peristiwa pemuaian. Nah, untuk macam-macam pemuaian, nah di sini pemuaian ini dialami oleh semua zat ya, baik itu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, macam-macam pemuaian ini ada 3, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk pemuaian zat padat ini mengalami semua jenis pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Sedangkan untuk pemuaian zat cair, nah zat cair ini hanya mengalami pemuaian volume, begitu juga dengan zat gas hanya mengalami pemuaian volume. Nah di sini untuk gambaran dari pemuaian, misalkan pada pemuaian panjang, misalkan di situ ada sebuah logam yang dipanaskan oleh api lilin ya. Nah di situ sebelum dipanaskan panjang logam itu sebesar L0. Nah ketika dipanaskan ini bertambah panjang dengan pertambahan panjangnya sebesar delta L. Kemudian contoh pemuaian luasnya di sini misalkan ada sekeping atau plat logam ya. Nah ini dipanaskan sehingga akan bertambah panjang dan lebarnya, sehingga terlihat ya ini luas sebelumnya atau panjang dan lebar sebelum dipanaskan, dan ini panjang dan lebar setelah dipanaskan. Nah ini untuk perhitungan besar pemuaian, baik itu pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, pada pemuaian di sini ada peristiwa yang disebut dengan anomali air. Apa itu? Nah, anomali air ini adalah sifat aneh atau ketidakteraturan pemuaian air dari suhu 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius. Nah, jadi bisa dikatakan air ini memiliki sifat aneh ya, yang tidak dimiliki oleh zat yang lain. Dimana semua zat itu kan umumnya akan memuai jika dipanaskan. Nah, tetapi air ini mempunyai keanehan, dimana air ternyata malah menyusut jika dipanaskan dari suhu 0 ke 4 derajat Celcius. Nah, ini kalian bisa lihat diagram ini. Nah, ini dari 0 ke 4 derajat Celcius ini ketika dipanaskan menyusut, menurun ya. Tapi setelah 4 derajat Celcius ketika dipanaskan dia akan kembali normal, menjadi memuai ya. Nah, ini peristiwa anomali air ini ya bisa terlihat dari kutub ya, di kutub dimana suhu air di atas permukaan airnya itu lebih dingin atau lebih rendah ya suhunya ketimbang di bawah permukaan air, sehingga pada kutub itu kan di atas permukaan air itu berwujud zat padat ya atau membeku, tapi di bawah permukaan airnya itu berwujud zat cair karena suhunya yang lebih tinggi ketimbang di atas. Nah, yang terakhir pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Nah, tadi sudah dibahas jelas
perubahan wujud ini bisa dari cair ke gas, gas ke padat, atau kebalikannya ya. Di sini semuanya ada 6 perubahan wujud. Nah, ini yang pertama ada perubahan wujud mencair atau melebur. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-harinya, misalkan lilin yang mencair ya, ketika lilin itu dinyalakan. Kemudian ada es krim yang mencair ketika diletakkan di suhu ruangan. Kemudian ada es yang mencair di suhu ruangan, dan ada lagi mentega yang dipanaskan itu mencair atau meleleh. Selanjutnya membeku. Misalkan di sini ada puding ya, puding yang dipanaskan itu wujudnya cair. Nah, ketika disimpan didinginkan maka akan membeku. Contoh lainnya misalkan sebuah lilin yang ketika dimatikan lilinnya maka lelehan lilin itu akan membeku. Ada lagi yang menguap ya. Jadi misalkan ketika kita merebus air, ketika air itu terus menerus dipanaskan maka lama-kelamaan airnya akan habis. Nah, itu karena air telah menguap ya, berubah menjadi uap. Atau misalkan ketika kita menjemur pakaian, nah ini asalnya itu pakaiannya basah, ketika dipanaskan akan kering ya, karena di situ air telah menguap. Ada lagi mengembun. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya, mengembun misalkan pada gelas yang berisi es ya, di situ maka akan muncul embun ya, air embun, terlihat titik-titik embun. Kemudian ada mengkristal atau deposisi. Nah, ini contohnya itu proses terbentuknya butiran es salju dari uap air di awan. Kemudian menyublim. Contohnya pada kapur barus di dalam lemari semakin lama ukurannya akan menjadi semakin kecil. Atau biang es yang biasanya digunakan untuk mendinginkan makanan sementara, ini lama-lama jadi habis. Nah, adapun kalor yang berperan untuk berubah wujud itu disebut dengan kalor laten. Atau bisa dikatakan kalor laten itu adalah kalor yang mengubah wujud zat. Nah, untuk kalor laten ini ada 2 macam ya. Ada U dan ada L. L itu kalor laten uap, L itu kalor laten lebur atau beku. Nah, untuk kalor penguapan atau pengembunan, di sini persamaan Q-nya itu adalah Q sama dengan M kali U. Dengan U tadi itu adalah kalor laten uap atau embun, sedangkan pada peristiwa melebur atau membeku ini persamaan kalornya bisa dituliskan menjadi Q sama dengan M kali L. Dengan L itu tadi adalah kalor laten lebur atau kalor laten beku. Dengan Q di sini adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud, dan M itu adalah massa zat yang berubah wujudnya ya. Dan L besar itu kalor laten atau kalor beku, dan U itu kalor penguapan atau kalor pengembunan. Nah, ini diagram perubahan wujud dari es menjadi uap karena menyerap kalor. Nah, ini misalkan dari wujud es ya, wujud es misalkan suhunya itu negatif 10 derajat Celcius. Nah, ini ketika diberi kalor atau dipanaskan, maka yang berubah pertama kali itu adalah suhunya. Nah, misalkan dari negatif 10 menjadi 0 derajat Celcius. Nah, ketika berubah wujud ini, atau ini grafiknya itu garisnya itu miring, maka persamaan yang dipakai adalah M kali C kecil kali delta T. Nah, kemudian es yang suhunya 0 derajat Celcius ketika dipanaskan lagi, maka yang terjadi adalah perubahan wujud. Karena 0 derajat Celcius ini adalah merupakan titik lebur es. Jadi ketika es 0 derajat Celcius,
dipanaskan, maka yang terjadi adalah perubahan wujud dari es menjadi air. Nah, yang disebut dengan melebur, dan kalori yang dibutuhkannya sebesar Q sama dengan M kali L. Kemudian ketika terjadi perubahan wujud, maka suhunya tetap ya. Maka di sini airnya ini masih suhunya 0 derajat Celcius. Nah, kemudian air yang suhunya 0 derajat Celcius ini dipanaskan, maka yang terjadi perubahan suhu. Ini sampai suhunya 100 derajat Celcius. Nah, ini ketika air yang suhunya 100 derajat Celcius ketika dipanaskan, dia akan berubah wujud menjadi uap. Karena 100 derajat Celcius ini adalah merupakan titik didih air. Nah, tadi ketika terjadi perubahan suhu dari 0 ke 100, banyak kalori yang digunakan, mc kali delta T. Sedangkan kalori yang dibutuhkan untuk merubah air menjadi uap, ini adalah Q sama dengan M kali U. Nah, itu diagram untuk perubahan wujud dari es menjadi uap. Di situ terjadi, jadi kalori itu bisa digunakan untuk merubah suhu dan bisa juga digunakan untuk merubah wujud, di mana terjadi hanya salah satu saja. Jadi ketika terjadi perubahan suhu, maka wujudnya tetap, dan ketika terjadi perubahan wujud, maka suhunya tetap. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan grafik perubahan wujud berikut ini. Sepotong es masanya 500 gram dan suhunya negatif 10 derajat Celcius. Nah, ini ya, suhunya negatif 10 derajat Celcius, dipanaskan sampai menguap. Nah, jika kalau jenis esnya sekian, kalau jenis sekian, dan kalau lebur esnya sekian, maka jumlah kalori total yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat dari proses A ke D adalah, jadi ini A sampai ke D. Nah, ini berarti kita bisa lihat ya garisnya, 1 dari A ke B, 1, B ke C 2, C ke D 3. Berarti nanti akan ada 3 kalor. Nah, kita bisa tuliskan dulu yang diketahuinya ya, ada massa, ada suhu A atau suhu awal ya, yang wujudnya es negatif 10 derajat Celcius. Ada lagi TB, yaitu suhu di titik B. Kemudian ada kalor jenis es, kalor jenis air, dan ada kalor lebur es. Nah, yang ditanyakan tadi adalah T atau kalor keseluruhan atau kalor total. Nah, ini kita hitung dulu satu persatu ya. Nah, misalkan dari titik A ke titik B. Titik A ke titik B itu terjadi perubahan suhu dari negatif 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Nah, ini sehingga perubahan suhunya bisa kita hitung menjadi 10 derajat Celcius. Nah, karena perubahan suhu, maka persamaan kalornya itu adalah M kali C kali delta T. M-nya ini 0,5 kg. Oh ya, ini gram ya. Ini derajat Celcius, ini joule, ini kilogram. Berarti ini ketika gram harus diubah dulu ke kilogram menjadi 0,5 kg. Nah, kita masukkan ke persamaan ini 0,5 kg dikali CS-nya sudah ada 2100 dikali delta T-nya yang ini yaitu 10. Nah, didapatlah Q1 10.500 Joule. Sekarang yang kedua dari titik B ke titik C. Nah, tadi dari titik B ke titik C ini garisnya miring ya. Garisnya mendatar, maka di sini terjadi perubahan wujud zat dari es menjadi air. Nah, ketika terjadi perubahan es menjadi cair, itu disebut dengan melebur, maka persamaan kalori yang dibutuhkan ini persamaannya M kali L. M-nya tetap ya. Jadi ketika terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan wujud, massa zat itu tetap tidak berubah. Jadi ini tetap M-nya 0,5 dikali L-nya itu kalor
Nih ya, kalor lebur esnya 336.000 Joule per kilogram. Didapat Q2 168.000 Joule. Nah, yang terakhir dari C ke D itu terjadi perubahan suhu dari 0 ke 100 derajat Celcius. Sehingga delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Nah, karena terjadi perubahan suhu, maka persamaan kalor yang dipakai adalah M kali C kali delta T. M-nya 0,5 kali C. C di sini karena sudah berubah wujud menjadi air, maka pakainya itu C air 4200 dikali delta T-nya yang ini 100 derajat Celcius, sehingga menghasilkan Q 210.000 Joule. Nah, baru yang terakhir kita hitung kalor seluruhnya atau Q total. Nah, ini tinggal dijumlahkan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, ini kita masukkan Q1 nya 10.500, Q2 nya 168 dan 8.000 ya. Dan yang terakhir ketiganya 210 Joule, sehingga totalnya sebesar 388.500 Joule. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini dulu mungkin ya untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti kalian coba latihan soalnya di buku catatan masing-masing ya. Sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.